Awal kemandirianku. Aku ingin mengawali kisahku dimulai dari awal mula karakter kemandirianku muncul. Allah mengkaruniakan keinginan diriku untuk mandiri melakukan apa-apa sendiri seingatku adalah sejak kelas 1 SMP. Panggilan hati ini entah datang dengan sendirinya. Mungkin karena melihat kondisi ibu yang terlihat susah mengatur urusan rumah tangga, sehingga aku terpanggil untuk mengurusi keperluanku sendiri, supaya meringankan beban ibuku. Sedari kecil, aku terbiasa melihat kegiatan aktivitas sehari-hari yang ditampilkan oleh orang-orang di sekitarku, yakni om serta tanteku. Karena waktu kecil, aku, kakak, adikku, dan ibu serta ayahku tinggal bersama keluarga yang dari pihak ibu di rumahnya. Mulai dari pagi, aku dapat dengan mudah memperhatikan setiap kebiasaan yang dilakukan oleh adik-adik ibuku tersebut. Mulai dari persiapan berangkat sekolah, belajar di malam hari, mencuci pakaian sendiri, gotong royong memasak, mensetrika seragam sekolah, memberi makan ayam, menyapu lantai rumah maupun halaman, berbelanja sayur mayur atau sekedar membeli jajanan pasar, berinteraksi dengan warga kampung lainnya, dan lain-lain. Aku rasa dari situlah contoh itu hadir mengisi relung pikiranku, bahwa setiap diri kita dituntut untuk bisa melakukannya sendiri demi terpenuhinya kebutuhan kita masing-masing. Terlebih juga saat itu tidak ada pembantu, semuanya dilakukan sendiri atau bersama-sama anggota keluarga yang lain. Sejak kecil aku termasuk anak yang cukup sering mengalami sakit. Mungkin karena aku termasuk anak yang cukup dibebaskan oleh orang tuaku untuk bermain di luar bersama teman-teman di kampung halamanku waktu itu. Alam sendiri yang menguji imunitas tubuhku, bahkan sampai aku menderita penyakit asma. Ini salah satu keadaan yang membuat ibuku cukup sibuk memikirkan serta merawatku. Disinilah aku memperhatikan bahwa aku harus bisa memperhatikan diriku sendiri, mandiri, merawat diri supaya tidak sakit, dan supaya sigap setiap saat meminum obat asma ketika kambuh. Kebiasaan bermain di luar inilah yang juga mungkin membuatku selalu terpanggil untuk cepat menjadi dewasa, melakukan apa-apa sendiri. Keberanianku untuk melakukan apa-apa sendiri juga tampak dari kemauan kerasku mengendarai sepeda motor saat menginjak kelas 5 SD. Aku terbiasa melihat om dan tanteku mengendarai sepeda motor untuk bepergian ke sana kemari. Aku pun sering meminta kunci sepeda motor om dan tanteku dan mengendarainya dari halaman depan rumah ke garasi motor di bagian belakang rumah. Aku sudah terbiasa bermain sepeda dan juga jatuh dari sepeda berkali-kali, sehingga bukan hal yang sulit untuk lancar mengendarai sepeda motor untukku. Namun demikian, tetap saja orang tuaku mengikuti aturan yang ada. Aku tetap tidak diizinkan mengendarai sepeda motor di jalanan sebelum memiliki SIM. Keberanianku untuk mandiri juga terlatih, karena ibuku membolehkanku untuk pergi ke sekolah dengan berjalan kaki di pagi hari, serta pulang berjalan kaki juga jika tidak ada yang menjemput ke sekolah. Tentunya aku melakukannya bersama kakakku dan om yang seumuran denganku. Kami saling mengingatkan untuk menjaga keselamatan ketika menyeberang jalan ataupun ketika berhati-hati berinteraksi dengan orang lain. Aku termasuk tipe orang yang malu jika tidak mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik atau tanpa nilai yang baik. Keadaan ini memaksaku untuk dapat berprestasi bersaing dengan kawan-kawanku saat SMP kelas 2. Aku tertuntut dengan sendirinya untuk belajar supaya mendapat nilai ulangan atau ujian yang bagus. Sesaat setelah bangun dari tidur siang, langsung saja aku ambil buku pelajaran untuk kuhafal supaya mampu mengerjakan soal ujian dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu kulakukan murni karena kesadaran diri dan bukan karena permintaan dari orang tuaku.
Aku sudah dikenalkan oleh orang tuaku di lingkungan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran sejak kelas 5 SD dan terus berlanjut hingga bangku SMP kelas 2. Dampak positif memiliki lingkungan Islam di TPA dan mempunyai teman yang dekat dengan ajaran Islam, alhamdulillah menjadikanku takut pada Allah. Setiap syariat Islam yang kupelajari, kulaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, adalah murni karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa itu pula yang membuatku berusaha menghindari setiap perbuatan dosa. Setiap dalam keadaan lalai dan melakukan dosa, kemudian ada rasa penyesalan mendalam, lalu memohon ampun pada Allah. Aku juga sering menghadiri acara pengajian kampung. Melalui kegiatan tersebut, kepercayaan diriku dilatih, seperti membawakan acara atau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz.